Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis diskriminan. Waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya, Angelina Helmiti Darbut, akan menjelaskan mengenai analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana metode ini merupakan hubungan antar variabel terikat atau variabel bebas. Atau analisis diskriminan ini juga merupakan bisa dikatakan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lain dalam suatu populasi. Nah, tujuan dari analisis diskriminan ini merupakan untuk mengklasifikasikan suatu objek ke dalam kelompok yang saling lepas dan berdasarkan sejumlah variabel bebas dan objek-objek yang baru. Nah, selain itu juga ada beberapa tujuan lain dari analisis diskriminan. Yang pertama itu menentukan apakah terdapat perbedaan yang nyata antara beberapa karakteristik yang diteliti dalam membedakan dua atau lebih kelompok. Yang kedua, menentukan variabel bebas mana saja yang memberikan kontribusi penting atau berarti dalam membedakan nilai rata-rata diskriminan dari dua atau lebih kelompok. Dan yang ketiga merupakan mengelompokkan data ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan karakteristik data yang telah diteliti. Slide selanjutnya. Nah, adapun contoh analisis dari fungsi diskriminan itu sendiri. Yang pertama, dengan melihat gejala-gejala yang nampak pada seseorang, dokter bisa menduga penyakit apa yang diderita oleh orang tersebut. Dan yang kedua, dengan melihat warna, merasakan dan menghirup asap rokok, penilai bisa mengetahui kelas kualitas tembakau. Dan contoh yang ketiga itu dengan mengetahui berbagai indikator yang berupa variabel derivatif keuangan sebuah bank, kita bisa menilai atau melihat kesehatan bank tersebut. Slide selanjutnya. Nah, dari pengertian dan tujuan dari analisis diskriminan tadi, kita bisa melihat rumus persamaan diskriminan, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X1 ditambah B2X2 tambah hingga BKXK ditambah error, di mana Y di sini merupakan nilai atau skor diskriminan dan merupakan variabel terikat. Sedangkan XK merupakan variabel keka dan merupakan variabel bebas. Sedangkan untuk BK-nya adalah koefisien diskriminan atau bobot dari variabel keka. Selanjutnya, nah, adapun asumsi dari analisis diskriminan ini, yang pertama adalah variabel bebas harus berdistribusi normal atau adanya normalitas. Yang kedua, matriks kovarians semua variabel bebas harus sama. Yang ketiga, tidak terjadi multikolaritas atau tidak berkolerasi antar variabel bebas. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat data yang ekstrem. Selanjutnya, yang selanjutnya itu tentang metode analisis diskriminan. Dalam melakukan analisis diskriminan itu ada beberapa metode. Itu yang pertama itu metode diskriminan linier. Nah, metode diskriminan linier ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam ilmu statistika tentang pengenalan pola dan pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi linear fitur yang menjadi ciri atau yang memisahkan dua atau beberapa objek atau pariwisata. Kombinasi yang diperoleh dapat dijadikan pengklasifikasian linear atau biasanya digunakan untuk proses reduksi mensionalitas
sebelum pengklasifikasikan. Dan metode analisis ini juga digunakan apabila terdapat kondisi data berdistribusi normal multivariat dan asumsi keidentikan matriks varians covarians antara kelompok terpenuhi. Nah, fungsi untuk diskriminan linear ini untuk mengkombinasikan peubah-peubah asal yang akan menghasilkan cara terbaik dalam pemisahan kelompok. Yang kedua yaitu metode diskriminan kuadratik. Metode diskriminan kuadratik ini merupakan salah satu metode analisis diskriminan yang digunakan apabila terdapat kondisi data yang berdistribusi normal multivariat dan asumsi keidentikan matriks varians covarians antara kelompok tidak terpenuhi. Ada dua jenis fungsi diskriminan kuadratik ini, yaitu yang pertama analisis diskriminan kuadratik dua kelompok, di mana fungsi diskriminan kuadratik ini dibentuk berdasarkan pada asumsi bahwa kedua kelompok yang menyebar normal multivariat dan matriks covarians dari dua kelompok tidak sama. Yang kedua itu analisis diskriminan kuadratik G kelompok. Sama halnya dengan diskriminan kuadratik dua kelompok, diskriminan kuadratik G kelompok ini memiliki distribusi normal multivariat dan matriks kovarian dari G kelompok berbeda. Yang selanjutnya, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis diskriminan, yaitu yang untuk tahap pertama itu kita dapat memilih variabel-variabel menjadi variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen dari kasus yang terdapat dalam soal tersebut. Nah, untuk yang kedua ini kita menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, itu terdapat beberapa metode. Nah, itu kita menggunakan salah satu metodenya, langsung kita ke tahap selanjutnya, yaitu menguji signifikasi fungsi diskriminan yang terbentuk dari tahap kedua yang sudah kita gunakan metode tersebut dengan menggunakan uji Wilks lambda, P-live, uji F-test, dan uji lainnya. Dan yang untuk tahap yang keempat itu kita menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Selanjutnya itu untuk tahap kelima itu kita melakukan interpretasi dari fungsi diskriminan yang kita telah dapat menggunakan metode tersebut, dan yang selanjutnya itu atau yang terakhir itu kita melakukan uji validasi lagi fungsi diskriminan tersebut. Untuk lebih mengerti lagi, ada contoh kasus yang akan kami presentasikan. Selanjutnya, contoh kasusnya itu tentang seseorang peneliti ini ingin meneliti apakah faktor jumlah jam belajar dalam sehari dan IQ dan usia mahasiswa dapat membedakan atau mengkelompokkan mahasiswa untuk masuk ke dalam mahasiswa dengan indeks prestasi komunitas atau IPK yang kurang dari 3 atau yang lebih dari atau sama dengan 3 atau IPK yang kurang dari 3. Nah, berikut ini adalah data-data yang dikumpulkan oleh peneliti. Seperti yang kita lihat pada slide ini. Selanjutnya, ini terdapat 30 mahasiswa yang diteliti. Untuk tahap selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengerjaannya, saya berikan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita dapat melihat di sini terdapat tabel untuk kelompok IPK lebih kecil dari 3, teman-teman bisa lihat. Lalu untuk kelompok IPK lebih besar sama dengan 3, yang ditampilkan di sini adalah rata-rata dari dua kelompok tersebut. Bisa dilihat untuk yang kelompok IPK lebih kecil dari 3, jam untuk rata-rata jamnya itu 5,87, di mana untuk yang rata-rata kelompok IPK lebih besar dari 3 itu 13,67. Dari data ini kita dapat lihat bahwa perbedaan atau jarak antara perbandingan rata-rata dari kedua kelompok ini cukup signifikan. Lalu untuk IQ juga
teman-teman bisa lihat di sini 96,60, lalu ada yang kedua itu 105,07. Perbedaannya itu juga cukup signifikan. Lalu untuk yang usia ini perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Maka ini hanya penduga sementara. Kita akan masuk pada proses analisis diskriminan menggunakan aplikasi SPSS. Yang paling pertama, kita masukkan data kita ke dalam aplikasi SPSS. Langkah pertama yang kita buat adalah menekan tombol Analyze, lalu Classify, lalu Diskriminan. Teman bisa lihat pada layar. Lalu berikutnya akan muncul kotak dialog seperti yang tertera pada layar. Di situ teman-teman bisa memilih menu Define Range, lalu mengisi kotak pada minimum itu angka 0, lalu pada maksimumnya angka 1. Di sini yang dimasukkan itu variabel Y, variabel terikatnya itu yakni IPK. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan variabel independen ke dalam kotak independen, lalu mengklik kotak Use Stepwise Method. Selanjutnya lagi, klik tombol statistik, lalu mencentang pada slide yang teman-teman bisa lihat. Lalu setelah tekan pada tombol stick, selanjutnya tekan pada tombol method. Di situ lalu mencentang berbagai yang telah dilihat pada slide. Selanjutnya kita klik classify, lalu mencentang juga pada yang bisa dilihat pada slide. Lalu yang paling terakhir itu dengan klik icon save dengan mencentang ketiga yang tertera pada slide. Selanjutnya, hasil yang akan diperoleh yakni yang pertama itu kita dapat menginterpretasikan yang pertama itu tabel grup statistik. Bisa dilihat di situ pada kelompok IPK-nya lebih kecil dari 3, nilai rata-ratanya itu 5,8667. Lalu pada kelompok IPK-nya lebih besar sama dengan 3, nilai rata-rata untuk variabel independen jam itu 13,6667. Bisa dilihat terdapat nilai yang cukup signifikan, perubahan yang terlalu lebih signifikan dari kedua variabel itu yang cukup membedakan. Lalu IQ juga sama, bisa dilihat, tetapi di sini bisa lihat pada variabel independen usia untuk kelompok lebih kecil dari 3 itu 22,2, lalu untuk yang kelompok lebih besar dan sama dengan 3 itu 22,8. Perbedaan atau jarak nilainya itu tidak terlalu signifikan, maka bisa dapat disimpulkan usia itu tidak termasuk variabel yang signifikan antara membedakan kedua kelompok tersebut, mahasiswa yang IPK-nya lebih kecil dari 3 atau mahasiswa yang IPK-nya lebih besar sama dengan 3. Ini hanya dugaan sementara dalam tabel grup statistik ini. Selanjutnya, di sini bisa dilihat pada tabel test equality of group means. Di situ teman-teman bisa lihat pada uji Wilks lambannya itu dari tabel ini sebelumnya kita dapat mengetahui faktor mana yang lebih signifikan untuk membedakan kelompok mahasiswa tadi, yang kelompok mahasiswanya lebih kecil dari 3 atau kelompok mahasiswa IPK-nya itu lebih besar sama dengan 3. Bisa dilihat pada nilai signifikan di sini, pada variabel jam, nilai signifikannya itu 0,000. Lalu pada variabel IQ juga, nilai signifikannya itu 0,00. Lalu pada variabel usia, nilai signifikannya itu 0,353.
Di sini yang membedakan, kita bisa melihat yang mana kita mengetahui variabel mana yang cukup signifikan itu dapat dilihat dari ketika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka faktor itu merupakan faktor yang mempengaruhi atau membedakan antara kedua kelompok tersebut. Di sini bisa dilihat untuk faktor jam dan IQ itu nilainya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka variabel jam dan IQ ini bisa dikatakan merupakan variabel yang cukup signifikan untuk membedakan kedua kelompok tersebut. Sedangkan bisa dilihat pada variabel usia di sini, nilai signifikannya itu 0,353, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dengan sendirinya variabel usia ini merupakan variabel yang tidak mempengaruhi atau variabel yang tidak cukup signifikan untuk membedakan kedua kelompok tersebut. Lalu selanjutnya untuk tabel yang variabel entry dan remove itu, teman-teman bisa lihat di sini untuk langkah pertama IQ ini merupakan faktor yang paling dominan atau faktor yang paling berpengaruh, makanya IQ ini ditempatkan pada langkah nomor pertama. Lalu jam di sini merupakan faktor yang tidak terlalu berpengaruh. Lalu teman-teman bisa lihat untuk faktor usia, variabel usia di sini sudah menghilang pada tabel yang berikutnya ini karena usia ini sudah tidak dinyatakan lagi sebagai faktor yang akan mempengaruhi dua kelompok tersebut. Makanya usia ini tidak dimasukkan lagi untuk pengujian selanjutnya. Lalu teman-teman bisa lihat pada tabelnya itu di sini hanya terdapat IQ dan jam. Selanjutnya tabel yang kita akan analisis itu function of growth centroid. Di sini teman-teman bisa lihat tabel ini bertujuan untuk menentukan batas dari misalnya kalau misalnya jika kita mau mengidentifikasi seorang mahasiswa dengan IPK-nya dengan IQ-nya berapa dan juga jam belajarnya berapa, kita dapat membedakan mahasiswa itu masuk ke dalam kelompok mahasiswa yang IQ-nya lebih kecil dari 3 atau kelompok mahasiswa yang IQ-nya lebih besar dari 3. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu rumus batas pemisahannya berapa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk N1 dan N2. N1 sebenarnya di sini N2, N1 di sini 15, N2 di sini 15 karena yang tadi teman-teman bisa lihat pada data 30 itu untuk variabel IPK-nya itu untuk yang kategori 0 itu IPK-nya lebih kecil dari 3, jumlah mahasiswanya itu ada 15 responden, makanya N-nya itu sebanyak 15. Lalu untuk yang N2-nya itu jumlah mahasiswanya ada 15 responden, makanya N2-nya itu adalah 15 responden. Lalu untuk C0 dengan C1 kita dapat dari tabel yang ini. Maka untuk ini kita masukkan saja angkanya ke dalam persamaan ini, lalu didapat hasilnya itu 0. Maka dengan demikian untuk soal yang tadi batas pemisahannya itu yakni 0. Lalu selanjutnya kita masuk pada tabel kanonial diskriminan fungsi koefisien. Jadi gunanya tabel ini adalah kita dapat membuat atau mendapatkan persamaan diskriminan dari tabel ini. Jadi aturannya itu kita masukkan seperti ya ini. Persamaannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat negatif 63,398 ditambah dengan 0,5961 IQ tambah 0,33 jam didapat dari tabel ini. Semua nilai yang ada di sini dimasukkan jadi persamaan diskriminan. Mohon maaf untuk selanjutnya, untuk mungkin saya kelewatan di sini yang tabel function of group centroid ini. Misalnya kalau kita mau mengelompokkan batas itu, kita lihat dengan cara
kita memisahkan jika misalnya nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka mahasiswa itu masuk ke dalam IPK-nya kurang dari 3. Sedangkan jika nilai diskriminan yang didapat itu lebih besar sama dengan 0, maka kelompok mahasiswa itu masuk dalam kelompok mahasiswa IPK-nya lebih besar dari 3. Selanjutnya itu ada tabel classification result. Jadi dari tabel ini kita lihat di sini pada poin B di sini, poin A, teman-teman bisa lihat di sini menyatakan bahwa 100% akurat bahwa persamaan yang kita dapatkan di atas ini dapat memisahkan kelompok responden yang berada pada data yang tadi kita sudah teliti. Jadi untuk kesimpulannya di sini, untuk kasus kesimpulannya, yang pertama, faktor yang berpengaruh untuk menjadi pembeda yang sangat dominan dari mahasiswa untuk masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3 adalah IQ dan jam belajar. Ini sudah kita dapatkan. Lalu didapat persamaan diskriminan dari penelitian ini yakni Y sama dengan negatif 63,398 ditambah 0,596 IQ tambah 0,33 jam. Itu saja dari saya persilakan. Kesimpulan yang kami dapat dari analisis diskriminan, yaitu analisis diskriminan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain dalam suatu populasi dan bertujuan mengklasifikasikan satu objek ke dalam kelompok yang saling lepas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel bebas dan mengelompokkan objek baru ke dalam kelompok-kelompok yang saling lepas tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis diskriminan adalah analisis diskriminan kuadratik yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu analisis diskriminan kuadratik 2 kelompok dan analisis diskriminatif kuadratik di kelompok. Yang berikut. Adapun langkah-langkah diskriminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan uji validasi fungsi diskriminan. Yang berikut, memilih variabel-variabel menjadi variabel terikat dan variabel bebas. Yang berikut, menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Yang berikut, simultaneous estimation. Semua variabel dimasukkan secara bersama-sama lalu dilakukan proses diskriminan. Yang berikut, stepwise estimaton. Variabel dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Yang berikut, menguji signifikasi fungsi diskriminan yang terbentuk dengan menggunakan Wilk, lambda, PLIFS, dan lainnya. Yang berikut, menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan secara individual dengan test-wise diagnostics. Yang berikut, melakukan interpretasi fungsi diskriminan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau ibu, kami persilakan.